Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Dia senantiasa merindukan perjumpaan dengan saudaranya. Paling tidak, dia mendoakan agar kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Dalam 7 bulan, mungkin sebagian sudah pergi meninggalkan dunia ini. Dan kita yang hidup masih menunggu antrian. Tapi antrian yang pasti akan sampai waktunya kepada kita. Semoga tatkala waktu itu tiba, Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Ahibati fillah, sudah secara panjang lebar kita mengkaji tentang bagaimana rumah tangga Rasul SAW. Mungkin pertemuan ini menjadi pertemuan yang terakhir membahas tema tentang keluarga Rasulullah SAW. Kita akan membahas tentang perceraian. Kenapa? Sebagaimana pernikahan itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, perceraian juga disyariatkan. Kita bangga sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Rasulullah SAW, dengan adanya ketentuan talak di dalam Islam. Di sebagian budaya, agama, undang-undang dan hukum yang dibuat oleh manusia, itu mereka mengharamkan perceraian, nggak boleh bercerai. Padahal tidak semua rumah tangga itu berhasil dibina dan dibangun. Semuanya menginginkan adanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua ingin hidup berbahagia bersama istri, anak-anaknya, bersama mertuanya, bersama orang tuanya. Tapi terkadang badai datang tanpa diundang, membuat bahtera yang ditumpangi porak-poranda. Sebagian berusaha untuk bertahan di dalam bahtera dengan berusaha memperbaiki, tapi sebagian lainnya berpikir untuk lompat dari bahtera dengan semua risiko yang menanti. Di antara yang dianggap badai di dalam rumah tangga, ya ada yang remeh, ada yang besar. Tapi ahibati fillah, perceraian ini tidak diharapkan. Karena semua yang melangsungkan pernikahan, ya orang-orang baik ya, dia berpikir pernikahannya itu tanpa ada jeda waktu. Makanya dalam Islam nggak boleh menikah sementara. Dulu ada namanya nikah mut'ah yang kemudian diharamkan. Nikah mut'ah itu nikah sementara yang ditetapkan waktunya. Menikah sehari, bahkan kurang dari 1 hari, bahkan hanya beberapa jam saja. Itu nikah mut'ah yang awalnya diperbolehkan kemudian dilarang sampai hari kiamat. Ada sebagian kelompok yang menyimpang yang tetap membolehkan nikah mut'ah, dan mereka berusaha menjadikan nikah mut'ah ini sebagai jualan mereka agar orang-orang mau mengikuti ajaran mereka. Baik, ahibati fillah, perceraian ini termasuk sebuah perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Ada sebuah hadis yang lemah ya, yang mungkin kita sering membacanya di dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan perceraian, di mana dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hadis ini dhaif, tapi ada sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis
itu meletakkan singgasananya di atas air. Singgasana iblis ini dikatakan di lautan ya. Karena kita tahu lautan ini 2/3 bumi. Ia meletakkan singgasananya di sana. Thumma yab'athu saraya. Kemudian dia mengirim pasukan-pasukan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'adhamuhum fitnah. Yang paling dekat sama iblis, yang akan mendapatkan kedudukan di sisi iblis, itu adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Artinya kesuksesan tentara-tentara iblis ini adalah dengan membuat manusia itu melakukan perbuatan, bisa jadi dosa, atau perbuatan mubah yang berlebihan, atau dia nggak sampai melakukan yang haram tapi meninggalkan yang sunnah. Ada banyaklah fitnah-fitnah yang dilakukan iblis. Disebutkan bahwasanya yang paling dekat sama iblis yang paling besar godaan. Lalu kata Nabi SAW, yaji'u ahaduhum, datang membuat laporan kepada iblis, salah satu pasukan yang mengatakan fa'altu kadza wa kadza, aku melakukan ini dan itu, dengan harapan mendapatkan balasan dari iblis. Apa kata iblis? Fayaqul ma sana'ta syai'an, engkau enggak berbuat apa-apa. Meremehkan fitnah yang dilakukan oleh pasukan ini. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi satu orang mengatakan, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'ati. Aku tuh enggak meninggalkan fulan sampai akhirnya mereka bercerai. Jadi digoda ini. Bagaimana dua orang yang tatkala mereka membina rumah tangga, tujuan mereka adalah mendapatkan kebahagiaan, digodain sama iblis ini dan itu sampai aku berhasil membuat keduanya bercerai. Fayudnihi minhu, maka didekatkan oleh iblis orang ini. Katakan, ni'ma'an, hebat, hebat. Kenapa iblis mengatakan hebat kepada orang ini? Agar pasukan-pasukan yang lainnya meniru dia. Ini nih. Karena ahibati fillah, perceraian walaupun diperbolehkan, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka kita bentar lagi akan baca surat At-Talaq. Bagaimana Allah memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW apabila hendak menceraikan. Kebanyakan perceraian itu berdasarkan nafsu, berdasarkan emosi, marah. Terkadang ada permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan hati yang dingin, tapi ternyata mereka tidak selesaikan. Bahkan sebagian perceraian kalau kita melihat berita, itu berkepanjangan. Mereka bercerai, sudah pisah, ternyata nggak selesai. Saling nuntut, saling ini, semua menceritakan keburukan pasangannya, ditonton oleh publik. Siapa korbannya? Anak jadi korban. Berapa banyak orang-orang yang bercerai, mereka sudah menikah lagi, tapi dampak dari perceraian mereka dirasakan oleh anak-anak. Tapi kalau perceraian itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, maka insya Allah dapat meredam dampak buruk dari perceraian yang diinginkan oleh iblis. Ahibati fillah, berapa banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan silaturahim, gak lagi mau bertegur sapa dengan mertuanya. Berapa banyak ibu yang melarang bapak anak-anaknya ketemu sama anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Sang bapak ingin kasih nafkah, sang ibu enggak butuh nafkah dari kau. Ahibati fillah, sihir. Sihir ini perbuatan yang termasuk dosa besar. Allah menyebutkan bahwasanya
Di antara tujuan sihir itu adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Memisahkan suami istri. Sampai seperti itu ya. Oleh karena itu hukum asal tolak ini terlarang. Nggak boleh orang itu bercerai. Diperbolehkan kalau ada masalah. Maka jangan sembarangan mencerai. Kalau ada masalah, ya udah. Apabila memang solusinya cerai, maka cerai. Baik, kita akan baca bagaimana Allah Azza wa Jal memberi arahan kepada Nabi SAW dalam menceraikan istrinya. Yang tentunya itu buat kita semua. Saya akan dibaca di surat At-Talaq ayat 1 sampai 3. Nah, ayat 1 sampai 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Kemudian lagi di perjalanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Nah, artinya Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sami'na wa ta'ana, ghufranaka wa ilaikal masir. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah, bagaimana Allah secara langsung mengatakan kepada Nabi SAW, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, apabila engkau menceraikan istri-istri. Artinya perceraian ini disyariatkan dalam rangka menyelamatkan rumah tangga. Ada 2 orang yang sudah gak mungkin lagi serumah. Apakah mereka harus tetap bertahan? Walaupun rumah tangga mereka sudah seperti api neraka. Istri udah gak mau melayani suami. Suami juga gak mau menggauli istrinya. Keributan tiap hari terjadi di rumah. Bencana yang ada. Maka Allah memberikan aturan. Dan inilah kesempurnaan agama Allah Azza wa Jalla. Tatkala semua yang diperlukan manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat telah dijalankan. Bagaimana kalau engkau ingin menceraikan istrimu? Fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikan mereka di masa iddah mereka. Kapan masa iddahnya? Makanya perceraian itu ada yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, ada yang tidak sesuai. Yang sesuai dengan sunnah itu menceraikan istri ketika sedang suci dan belum digauli. Jadi kalau mau menceraikan istri itu berarti dia harus benar-benar mempersiapkan diri. Dia sudah merasa nggak mungkin, ya udah, istrinya masih datang bulan, jangan diceraikan. Karena pernah ada seorang sahabat yang menceraikan istrinya ketika dia sedang datang bulan, kata Nabi SAW, rujuk istri. Nggak boleh. Tolaknya jatuh menurut pendapat yang benar, tapi dia wajib merujuk istri. Karena dia tidak benar cara menceraikan. Yang kedua, ketika sedang hamil. Di sini jamaah, di masyarakat kita, seorang suami kalau mau menceraikan istrinya sedang hamil, nggak diceraikan sama dia, nunggu lahiran nanti. Padahal menceraikan istri dalam posisi dia nifas itu tidak sesuai dengan sunnah. Terus gimana? Ceraikan dia ketika hamil. Ustaz, kesian gitu kan. Disinilah apabila engkau kesian, setelah engkau menceraikan, tentunya ada usaha perbaikan. Kalau memang yang salah itu istri, ya, mungkin sang istri akan berpikir. Karena dia akan menunggu di waktu yang lama. Kalau sang istri diceraikan ketika dia hamil 2 bulan, masa iddahnya itu sampai lahiran. Disinilah ada kesempatan sang istri memperbaiki diri. Walaupun dia sudah diceraikan, dia masih di masa iddah. Dan kalau bicara cerai, kita nanti akan bahas bahwasanya perceraian itu ada perceraian yang boleh rujuk, ada perceraian yang nggak boleh rujuk. Kalau ini masih boleh rujuk, perceraian pertama, perceraian kedua, berarti dia ada kesempatan memperbaiki diri.
Oleh karena itu kalau kita lihat hukumnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, nggak boleh ngusir istri. Jangan dikeluarkan istri-istri. Jangan. Dan mereka juga jangan diperbolehkan pulang. Ketika di masa iddah ini, iddah yang boleh rujuk itu, dia di rumah. Jadi istri yang diceraikan ketika hamil 2 bulan, itu di rumah. Di rumahnya suami. Kalau 7 bulan menunggu, suami wajib memberikan nafkah sampai masa iddahnya selesai. Boleh jadi di masa 7 bulan ini, yes, gak ada masalah suami ketemu istrinya tiap hari walaupun sudah diceraikan. Maka harapannya mereka rujuk kembali. Dengan adanya ketentuan tidak boleh keluar rumah dan boleh diusir. Kecuali gak memungkinkan untukku. Gimana Ustaz gak mau diusir nih istri Ustaz? Tiap hari mencela suami, memaki. Dan itu akan berdampak buruk kepada anak-anak. Nah, lain kondisinya. Yang jelas Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi SAW. Bahwasanya arahan ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Atau menceraikan, yang termasuk sunnah, menceraikan istri yang belum dikumpuli. Sudah akad nikah tapi belum dikumpulin, ya udah kayaknya nggak usah dilanjutin. Berpisah. Itu nggak ada iddahnya. Artinya perempuan yang diceraikan belum dikumpuli itu, dia boleh langsung menikah lagi tanpa menunggu masa iddah. Baik, ahibati fillah. Kalau sudah sampai masa iddahnya, mendekati, ini ada aturan nih. Artinya iddahnya perempuan yang datang bulan itu 3 kali suci. Makanya kalau menceraikan perempuan itu ketika suci belum digauli. Jadi masa iddahnya dia suci sekali, kemudian datang bulan, suci lagi yang kedua, ini sudah 2. Datang bulan lagi, suci lagi yang ketiga, ketika habis sucinya masuk ke datang bulan, selesai masa iddah. Yang hamil nunggu lahiran. Ketika mau lahiran, mungkin sang suami berpikir, udahlah, gak jadi anak ceraikan, dirujuk. Maka di sini diperintahkan untuk menghitung wa ahsul iddah, dihitung masa iddahnya itu. Sang istri tahu kapan keluarnya dia dari masa iddahnya, sang suami tahu kapan istrinya akan keluar masa iddahnya. Jadi ada waktu untuk berpikir, apakah memang perceraian ini sudah keputusan yang final berdasarkan pertimbangan yang matang, atau hanya gegabah dalam mengambil keputusan. Maka Allah kasih aturan. Dan Nabi SAW menjalankan hal itu. Mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian subhanallah. Di akhir ayat 2 Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Artinya ketika seorang istri diceraikan, atau sang suami menceraikan, dan mereka bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Sebagian wanita mungkin berpikir, anak gimana kalau diceraikan Ustaznya? Allah akan kasih solusi. Catatannya bertakwa kepada Allah. Jangan sampai menuruti iblis. Jangan sampai perceraian ini memutuskan silaturahim. Jangan sampai perceraian ini membuatmu menciptakan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Jangan sampai. Kau harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Udah, kalau memang gak bisa dilanjutkan, ya baik-baik. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan, fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Engkau pertahankan dengan baik atau engkau berpisah dengan cara yang baik. Jadi kalau mau dilanjutkan dengan cara yang baik, gak ada keterpaksaan, gak ada unsur kekerasan. Kalau mau berpisah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi rizki, Allah akan kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Ahibati fillah, siapa saja istri-istri Nabi yang Nabi ceraikan? Kita ingin tahu rumah tangga Nabi SAW. Ada beberapa riwayat bahwa Nabi SAW menceraikan beberapa istrinya sebelum digauli. Sebelum digauli, Nabi ceraikan mereka. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah
menikah dengan Umaymah binti Syarahil yang dikenal dengan nama Ibnatul Jaun. Nabi menceraikannya karena ada sebab. Ini belum dikumpuli sama Nabi SAW. Apa sebabnya? Jadi ketika Nabi hendak mengumpuli Ibnatul Jaun ini, Nabi mendekat kepada Ibnatul Jaun ini. Perempuan ini mengatakan, A'udzubillahi minka. Dia dapat informasi yang salah. Jadi nanti kalau Nabi dekat sama engkau supaya engkau dicintai sama Nabi SAW, kau coba baca A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Gimana dia meminta perlindungan kepada Allah dari diri Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Laqad utti bi'adzim. Engkau telah meminta perlindungan kepada Allah yang maha besar. Ilhaqi bi ahli. Kalau gitu engkau baliklah ke keluargamu. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Nabi menceraikan. Sebagai bentuk adab Nabi kepada Allah SWT. Perempuan ini meminta perlindungan kepada Allah dari Nabi. Maka Nabi mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan kepada perempuan ini, udah kalau gitu kau pulang. Ini belum dikumpulin sama Nabi SAW. Kemudian yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ini cerita Umaymah juga disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW hendak menyentuh Umaymah ini kok kayak kurang suka sama Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW meminta kepada sahabatnya untuk dipersiapkan perempuan ini, dikasih hadiah sama Nabi SAW, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Itu kisah Umaymah yang diceraikan oleh Nabi SAW sebelum Nabi mengumpulinya. Tapi ada satu istri Nabi yang Nabi ceraikan setelah Nabi mengumpul. Siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah ya. Dari Qais ibn Zaid. Bahwa Rasulullah SAW talaqa Hafsah binti Umar. Rasulullah SAW menceraikan Hafsah binti Umar. Apa penyebab Nabi menceraikan Hafsah binti Umar? Tidak ada riwayat yang jelas yang menerangkan tentang sebab Nabi menceraikan Hafsah. Tapi sebagian ulama berusaha menyambung kisah di surat At-Tahrim, di mana Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia yang kemudian oleh salah satu istrinya disebarkan rahasia tersebut. Dia sampaikan kepada istri yang lain. Ini nggak amanah. Maka disebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah Hafsah di ayat At-Tahrim itu. Kemudian Nabi menceraikan Hafsah sebagai bentuk memberikan pelajaran. Taib, apakah kemudian Nabi tidak merujuknya? Nabi merujuknya. Jadi di riwayat Qais bin Zaid disebutkan bahwa Rasulullah SAW menceraikan Hafsah binti Umar. Fadakhala 'alaiha khalaha. Kayaknya berita itu tersebar. Nabi menceraikan Hafsah. Kemudian kedua pamannya Hafsah dari pihak ibunya Hafsah, Qudamah dan Uthman putra Mad'un, datang menjumpai Hafsah. Fabakat. Nangis Hafsah. Ya, bagaimana dia tidak sedih diceraikan sama Rasulullah SAW. Wallahi, kata Hafsah mengatakan, wallahi ma talaqani an shibr. Demi Allah, dia tidak menceraikan aku dalam kondisi kita hidup nyaman gitu. Karena kekenyangan, makan enak, enggak. Faja'an Nabi SAW.
Dalam kondisi seperti itu, datang Nabi SAW ke rumahnya Hafsah. Fatajalbabtu. Kata Hafsah, aku kemudian pakai kerudungku. Karena Nabi datang, dia pakai kerudung. Faqala li, lalu Nabi berkata kepadaku. Qala li Jibril. Hafsah, Jibril berkata kepada aku. Raji' Hafsah, engkau rujuk Hafsah. Kenapa? Fa innaha sawwamatun qawwam. Karena Hafsah sejatinya adalah wanita yang rajin puasa dan rajin salat malam. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Hafsah itu istrimu juga di surga. Akhirnya Nabi merujuk Hafsah. Jadi terkadang ada kesalahan yang dilakukan istri yang menyebabkan suami menceraikannya. Tapi setelah dipikir-pikir ya, apalagi Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, dan Jibril menyuruh Nabi merujuk Hafsah, dan Nabi merujuk Hafsah radhiyallahu taala anha. Disinilah jamaah bahwa apa yang terjadi di rumah tangga Nabi SAW mungkin saja terjadi di rumah tangga kita. Maka hendaklah kita tahu cara menyelesaikannya. Kalau memang harus berpisah, ya udah berpisah, mau gimana lagi. Tapi kalau ternyata enggak, kita lihat bagaimana Jibril menyuruh Nabi SAW merujuk Hafsah karena melihat kepada kelebihan Hafsah. Oke, Hafsah melakukan kesalahan. Hafsah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Tapi bagaimana seorang laki-laki itu melihat kepada kelebihan istrinya, yang itu dapat menutupi kekurangan dia. Oleh karena itu, Nabi SAW kemudian merujuk Hafsah radhiyallahu taala anha. Ahibati fillah. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 230. Bagaimana arahan Allah yang berkaitan dengan perceraian ini. Nah, tafadhal. Ayat 228. 228. Baik. Barakallahu fiik. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Barakallahu fikum. Artinya, Dan para istri yang diceraikan wajib nahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami, mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. barakallahu fiik. Ahibati fillah. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tadi kita bicara Hafsah yang diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceraikan sekali. Di mana Allah menyebutkan perempuan yang diceraikan itu menunggu masa iddahnya 3 quru, 3 masa suci. Dan Nabi merujuk Hafsah. Hafsah mengatakan bahwasanya Nabi menceraikan aku laisa an shiba, ya. Tadi sampaikan mungkin bukan karena dalam kondisi kenyang, enggak. Makna yang betul adalah bukan karena benci sama Hafsah. Bukan karena bosan, jenuh sama Hafsah. Oleh karena itu kemudian Allah perintahkan Nabi untuk merujuk Hafsah. Taib. Di sini disebutkan apabila mereka dalam kondisi hamil, nggak boleh mereka menyembunyikan gitu. Karena dia udah nggak suka sama suaminya, umpamanya udahlah, nggak aku kasih tahu aku sedang hamil. Ketika dia sedang hamil, sampaikan kepada suami, aku sedang hamil. Dan kalau suami mau merujuk, dia yang lebih berhak merujuk gitu.
Karena kadangkala perempuan ini karena sudah nggak ingin lagi sama suaminya, dia sembunyikan kalau dia sedang hamil, kemudian dia tunggu setelah 3 bulan dia sampaikan kepada suami, udah selesai masa iddahnya habis sudah nggak bisa engkau rujuk sama. Padahal dia sedang hamil. Suaminya nggak tahu, mungkin orang tuanya nggak tahu, karena dia masih hamil muda. Allah tahu. Maka kemudian disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri ini. Suami memiliki kelebihan atas wanita, walaupun secara hak mereka sama, kewajiban sama, tapi ada kelebihan buat suami, di mana suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, juga hak cerai itu ada di tangan suami. Wallahu azizun hakim. Allah katakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Yakni talak yang boleh rujuk. Jadi masih ada kesempatan orang itu ada masalah. Kalau memang aduh kayaknya udah anak ceraikan anak istri anak, sudah aku ceraikan kau. Ada sebabnya tentunya. Karena tadi disebutkan hukum asalnya cerai itu nggak boleh kecuali ada hajat yang memang menuntut dia untuk menceraikan istri. Setelah diceraikan, aku ceraikan engkau. Dan lafaz cerai ini ada 2. Ada lafaz cerai yang sharih, yang maknanya tegas, tidak mengandung makna lain kecuali perceraian dan perpisahan. Yang kedua adalah ucapan yang multi tafsir, multi makna. Dimana kalau yang kedua ini butuh niat, seperti umpamanya engkau pulang ke rumah orang tuamu. Ini butuh niat. Kalau niatnya menceraikan jatuh cerai. Tapi kalau niatnya kesal, nggak ingin melihat istrinya, menghukum istrinya untuk tidak tinggal di rumahnya, maka bukan cerai. Ini hanya 2 kali, tolong diperhatikan. Hanya 2 kali yang boleh rujuk. Kemudian fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Engkau mau melanjutkan pernikahan dengan cara yang baik atau berpisah dengan baik-baik pula. Kemudian nggak boleh suami itu mengambil kembali mahar dari istri. Mungkin sekarang mahar tidak terlalu besar, di masa itu mahar mahal. Boleh jadi ratusan juta. Di mana seorang suami kalau istrinya gugat cerai, ini bicara gugat cerai ya, boleh sang istri menggugat cerai kalau ada masalah dengan cara mengembalikan maharnya atau sebagian dari mahar. Kalau suami menceraikan istri, kalau istri menggugat cerai suami. Boleh, ada aturannya, ada hukumnya. Kemudian fa'in talahha, kalau sudah diceraikan yang kedua kali, aku ceraikan kau rujuk. Kemudian ada masalah diceraikan lagi, kemudian rujuk lagi, kedua kali ini. Fa'in talaqaha di ayat 230 dikatakan kalau diceraikan yang ketiga kali nggak bisa balik. Sampai istrinya menikahi laki-laki lain. Menikahi dengan niat nikah, kumpul sama istrinya, baru kalau suami kedua istri ini kemudian menceraikan istrinya, baru boleh rujuk. Dan Nabi SAW melaknat laki-laki bayaran. Engkau nikahi istriku, nanti setelah nikah, engkau ceraikan dia. Ini dilaknat. Dan syaratnya pernikahan yang kedua istri harus kumpul ya, bukan cuma akad nikah, harus kumpul. Makanya dikatakan laki-laki bayaran itu seperti bandot bayaran. Bandot pinjaman. Bandot ini yang pejantan domba ya, pejantan domba atau kambing itu yang dipinjam untuk ngumpulin. Kita punya domba perempuan betina suruh ngumpulin, seperti itu laki-laki yang dibayar untuk mengumpulin istri yang sudah nggak halal. Ingat, mungkin orang nggak ada yang tahu kalau dia bayaran, tapi Allah tahu. Ini aturan Allah yang harus ditegakkan. Ahibati fillah, bicara wanita yang gugat cerai, hukum asalnya perempuan nggak boleh gugat cerai kecuali ada alasan yang syar'i. Pernah Nabi SAW habis sholat subuh atau lagi subuh pagi-pagi ya, beliau keluar dari rumahnya, ada seorang perempuan di depan pintu rumah Nabi SAW. Namanya Jamilah.
istrinya Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ini oratornya Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya, kenapa engkau? Ada apa? Ini mau curhat nih ya. Ini adabnya perempuan, kalau mau curhat jangan di medsos. Jangan di status. Yang ada mungkin engkau dibully. Mungkin engkau juga akan mendapatkan celaan atau sanjungan dari orang yang engkau tidak mengenal mereka. Engkau nggak perlu sama mereka. Engkau perlu solusi. Kalau engkau punya masalah, engkau perlu solusi. Kecuali memang solusinya memberikan klarifikasi. Nih Jamilah mengatakan kepada Nabi SAW, la ana wala Thabit ya Rasulullah. Aduh, aku udah gak bisa hidup sama Thabit ya Rasulullah. Ma'atibu alai fi khuluqin waladin. Aku itu tidak tidak meragukan tentang perilaku Thabit, tentang agamanya Thabit. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi aku gak suka kekufuran di dalam Islam. Atau nggak ingin aku kufur sama suamiku. Thabit ini dikatakan jelek. Rupanya jelek. Jadi kadang-kala kan orang kalau kumpul sama, sedangkan Jamilah, namanya Jamilah, cantik dia. Dia kalau dapat suami yang aduh kayak gini suamiku. Akhirnya dia malas berkhidmat kepada suaminya. Ada beberapa riwayat lain mungkin ya akhirnya Thabit merasa nggak dihormatin sama istrinya nggak mau melayani, akhirnya jadi marah juga akhirnya Thabit. Apa kata Nabi SAW? Ataruddina alaihi hadiqatahu. Bayangkan, maharnya itu kebun kurma aja. Istrinya tuh bukan dikasih mobil. Kalau dikasih mobil itu tambah tahun tambah murah harganya. Ini dikasih kebun kurma. Yang tambah tahun tambah mahal. Dan mungkin setiap tahun menghasilkan uang. Itu mas kawinnya. Dikasih mas kawin. Nabi SAW mengatakan, tahu Nabi dengan mas kawinnya? Thabit. Karena Thabit bukan orang jauh dari Rasulullah SAW. Maka Nabi bertanya kepada Jamilah, ataruddina alaihi hadiqatahu. Engkau mau mengembalikan kebunmu? Qalat na'am. Kemudian dipanggil Thabit. Nabi menjelaskan kepada Thabit tentang masalahnya, bahwasanya istrimu udah gak bisa lagi hidup sama engkau. Karena ya udah gak dapet tuh yang namanya sakinah. Yang ada berantem. Yang ada seperti orang yang kegerahan berada di tempat yang panas. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Thabit, iqbalil hadiqah wa talliq tatliqah. Engkau terima kebun itu yang dibalikin sama istrimu, ceraikan dia sekali cerai. Ini namanya khulu, sebenarnya dia gugat cerai kepada suami. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyimpulkan perkara yang membolehkan wanita menggugat cerai. Setelah Nabi SAW tadi menerima gugatan dari Jamilah. Diterima gugatannya. Dan Nabi menyuruh Thabit menceraikan. Kenapa Nabi SAW tidak menyuruh Jamilah ini sabar? Udah sabar dulu ini. Udah gak kuat Jamilah. Artinya Jamilah udah berusaha untuk bersabar. Dia gak kuat. Makanya dia rela mengembalikan kebun jamaah. Dengan nilai yang tinggi. Karena dia memang merasa gak mungkin dipertahankan rumah. Ibnu Qudamah menyebutkan hal-hal yang membolehkan seorang menggugat cerai suaminya. Beliau mengatakan wa jumlatul amri, kesimpulannya dalam masalah ini, annal mar'ata idza karihat zawjaha, bahwa seorang wanita jika membenci suaminya, jadi ada kebencian sama suaminya, li khuluqihi, karena li khalqihi, karena perawakannya, secara fisik dia nggak suka sama suaminya, au khuluqi, atau karena perilakunya, au dinihi, atau karena agamanya, fisik, akhlak, karakter, agama, au kibari, atau karena suaminya sudah tua renta.
udah nggak bisa memuaskan dia. Au dha'fihi, suaminya lemah. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Wa khasyat, dan perempuan ini takut kalau dilanjutkan rumah tangga itu, an la tuaddi haqqallah fi ta'ati. Takut dia nggak bisa taat sama suaminya karena masalah tadi. Jazalaha an tukhali'ahu bi'iwadin taftadi bi nafsaha minhu. Boleh, bukan diperintahkan ya, boleh bagi dia untuk menggugat cerai suaminya, untuk mengajukan khulu kepada suaminya dengan imbalan yang dia menebus dirinya dari suaminya. Jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah buat kita tentang bagaimana tatkala memang harus berpisah dalam rumah tangga itu, karena tujuan pernikahan adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kalau memang dia merasa tidak bisa bersabar dengan suaminya, atau suami juga nggak bisa melanjutkan perjalanan dengan istrinya, solusinya berpisah. Dan ingat, cerai itu sesuatu yang disukai oleh iblis. Maka tolong, kalau harus bercerai, harus berpisah, ikutin aturan. Contoh Rasulullah SAW. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang telah disampaikan Nabi SAW kepada para sahabatnya, apa pula yang telah dipraktekkan oleh beliau di dalam rumah tangganya, itulah yang seharusnya ada dalam benak kita ketika memang harus berpisah. Tidak berbicara tuntut menuntut, tidak bicara salah menyalahkan, enggak. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tansawul fadla bainakum, jangan dilupakan keindahan yang ada di antara kalian, kebaikan yang ada di antara kalian gitu. Dulu menikah karena melihat kepada kelebihan. Ketika berpisah, ya udah, kalau memang nggak bisa dilanjutkan, nggak perlu membesar-besarkan kesalahannya suami atau kesalahannya istri. Makanya ketika ada seorang alim ulama yang ada kasak kusuk, dia mau menceraikan istrinya. Datang kawannya, aku dengar berita engkau mau menceraikan istrimu. Kata dia, ada apa engkau ngurusi istriku gitu loh. Ada apa engkau ngurusin istriku? Sudah, singkat waktu betul jamaah, cerai. Jadi kasak kusuk itu benar, akhirnya dia bercerai sama istrinya. Sampai istrinya menikah sama orang lain. Kawannya datang lagi. Nah, sekarang aku mau tanya, kenapa engkau dulu menceraikan istri? Ada apa sebenarnya? Ini orang pada kepo ya. Kalau ada orang bercerai, mereka ingin tahu apa penyebabnya. Nggak perlulah. Urusin urusanmu gitu. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Nih alim ulama ditanya lagi, kenapa sekarang kau menikah? Kan dia udah menikah dia, bukan istrimu lagi. Apa kata orang ini? Istrinya orang, kenapa kita harus membicarakan? Selesai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk melanjutkan dengan tanya jawab. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustadz. Ini pertanyaan begitu banyak Ustadz. Tema kali ini membuka kekritisan para jamaah kali ini. Tentunya tentang perceraian Ustadz. Masya Allah. Nah, ada kurang lebih 10 pertanyaan. Kemungkinan nanti saya akan pilih beberapa saja ya Ustadz ya. Siap. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden ya, beneran tuh. Mohon maaf Ustadz, kali ini saya perlu berhati-hati karena tayangan yang tahun 7 bulan yang lalu itu menyebut Ibu Megawati dan dianggap Ibu Presiden. Nah, kali ini Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Nah, moga-moga tidak salah sangka lagi netizen ya. Assalamualaikum Ustadz, dalam rumah tangga biasanya ada masalah nih. Kita sebagai orang tua bolehkah ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi? Tapi Ustadz ada yang jawab nggak boleh, jangan ikut campur. Ini bagaimana urusannya Ustadz? Nah, gimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Sejatinya orang yang berumah tangga, anak kita yang sedang belajar berumah tangga, mereka sedang belajar. Seperti anak kita yang sedang belajar naik sepeda.
Kadang-kala dia jatuh, biarkan dia jatuh. Terluka, diobatin lukanya, suruh jalan lagi. Karena ada sebagian orang tua yang akhirnya karena dia cinta sama anaknya, kesian sama anaknya, akhirnya dia mengatakan, udah nak, nggak usah nak, nggak usah naik sepeda lagi, daripada darah-darah kayak gitu. Begitu pula dalam rumah tangga. Selama dalam rumah tangga itu anak-anak kita hidup bersama suaminya, hidup bersama pasangan hidupnya, dan dia tidak pernah mengeluh sama kita, tidak menyampaikan kepada kita butuh bantuan kita, maka biarkan. Selama tadi yang terjadi sesuatu yang wajar dalam masa pembelajaran. Tapi kalau ada sesuatu yang memang perlu keberadaan kita di sana, Allah sebutkan, fa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kalian takut nih, dua orang ini terus bertikai, berantem. Di sini bukan intervensi, tapi usaha untuk memperbaiki. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka perlu ada pihak luar. Jadi intinya masalah itu kalau bisa diselesaikan secara internal, ya udah selesaikan. Kita nggak perlu ikut-ikut. Tapi kalau ternyata orang tua melihat kayaknya nggak bisa, Ustaz, Anda harus turun tangan, silahkan. Kirim dari pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan, mereka ngobrol, mereka diskusi gimana. Ingat tujuannya memperbaiki. Kalau orang tua langsung ke menantunya, kalau memang dia sekedar memberikan nasihat kepada menantunya sebagaimana dia memberikan nasihat kepada orang lain, maka nggak ada masalah. Artinya bukan melabrak menantunya, bukan, tapi hendak memperbaiki, ngomong baik-baik, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah urusannya ini panas, maka tadi perlu ngobrol dengan mediator. Ngobrol gimana? Coba ditanyain apa masalah. Jadi intinya orang tua itu ketika hendak masuk ke dalam rumah tangga anaknya, tolong memperhatikan kondisi mereka. Apakah perlu kehadirannya? Apakah masalahnya memang masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh mereka berdua? Sehingga kita turun tangan. Tapi kalau ternyata masalahnya bisa mereka menyelesaikan. Orang tua mau urusan suami istri mau beli rumah. Istri kepinginnya rumahnya di jalan besar. Suami enggak, aku mau dalam perumahan. Ribut masalah itu, enggak perlu orang tua turun tangan. Ini masalah yang remeh ya. Jadi masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh mereka, jangan turun tangan. Karena intervensi ini akan menyebabkan pasangan hidup anak kita itu merasa dia seakan-akan masih anak-anak gitu. Anda bisa selesaikan. Tapi kalau masalahnya memang mereka sudah tidak bisa menyelesaikan, Allah yang nyuruh agar kita ikut menyelesaikan masalah mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kali ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Fulana. Fulana bertanya tentang proses perceraian beliau. Saya akan baca pelan-pelan Ustadz supaya jelas, karena panjang sekali. Afwan Ustadz, saya izin bertanya kalau sudah talak entah itu 1 atau 3 karena suami udah niat dalam hati untuk pisah, tapi kemudian nyesal dan tidak ingin berpisah. Nah, ceritanya beliau membawa Bu Fulana ini pergi ke orang tuanya, lalu berdiskusi. Setelah berdiskusi tidak jadi talak ya. Kemudian akhirnya terjadi keraguan, apakah ini termasuk talak atau tidak, karena tidak disampaikan bahwa mentalak, tapi dalam hati sudah berniat dan sudah membawa kalimat ingin berpisah dengan suami. Demikian Ustaz. Tunggu. Yang ingin berpisah dengan suami, istri atau gimana itu tadi? Istrinya Ustaz, suaminya Ustaz. Beliau diantar istrinya ke orang tuanya. Nah, kalimat yang terakhir tadi, Bang? Pingin berpisah, lalu diantar ke orang tuanya. Setelah berdiskusi dengan orang tuanya, batal, nggak jadi talak lagi. Nah, apakah ketika berhubungan, diminta berhubungan lagi, apakah itu masih dalam keadaan talak atau tidak Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum.
Baik, ahibati fillah. Kalau niat dalam hati menceraikan, tapi belum diucapkan, maka tidak ada perceraian. Tadi suami niat menceraikan istrinya. Niat dia sudah. Lalu dia berangkat ke orang tua istrinya. Sampai sana nggak jadi dia menceraikan istrinya, maka tidak ada perceraian di sini. Mengantarkan istri ke orang tua itu belum cerai. Karena memang cerai itu dengan lafaz yang diucapkan atau dengan tulisan yang ditulis. Tapi ketika mengantarkan ke rumah orang tua, dalam hati ingin menceraikan. Ingin ya, belum menceraikan. Jadi kalau bicara ingin itu belum menceraikan. Sehingga ini pentingnya Masya Allah ketika terjadi dialog, ngobrol. Jadi orang menceraikan itu tahu aturan. Apalagi tadi udah disebutkan, tolong bagi yang ingin menceraikan, tolong dicatat kapan engkau boleh menceraikan istrimu. Yang pertama ketika dia hamil. Yang kedua ketika dia sedang suci dan belum dikumpuli. Berarti menceraikan istri yang baru dikumpulin, suci dikumpulin nggak boleh. Menceraikan istri dalam kondisi dia haid nggak boleh. Maka ada waktu suami untuk berpikir, aku mau menceraikan, oh kondisi istriku masih datang bulan. Ya nunggu dia sampai suci. Kemudian tadi disebutkan nih datang ke orang tuanya, diskusi sama orang tuanya, dapat arahan dari orang tua. Kadangkala kita itu mentok. Karena kita berburuk sangka dengan pasangan hidup kita. Hadirnya orang lain bukan intervensi ya. Tapi karena memang pasangan hidup ini mau minta arahan. Maka insya Allah mendapatkan arahan yang baik. Jadi apa yang dikatakan oleh ibu tadi, wallahu a'lam bishawab, seakannya kalau mendengar pertanyaannya belum terjadi perceraian. Karena hanya niat belum diucapkan. Boleh jadi mengucapkan saya akan menceraikan Anda. Itu belum cerai. Karena masih akan. Belum. Ada wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi berita baik kepada Ibu Fulanah ya. Kali ini pertanyaan berikutnya, Ustadz nanti saya akan baca dulu sekali. Setelah itu nanti kita open mic. Ini Ibu Fulanah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, Ana menikah dengan seorang duda yang punya anak. Belum menikah suami Ana sudah cerita kalau beliau menjalani pernikahan pertama karena zina, menghamili di luar nikah. Suami Ana cerai karena istrinya selingkuh lagi Ustadz hingga hamil. Ketika ditanya hamil anak suami atau selingkuhannya, mantan istri hanya menangis saja. Ana bersedia menikah dengan beliau karena sekarang sudah hijrah. Setelah beliau bercerai 3 tahun kemudian menikahi Ana. Ana nggak bisa menolak hanya karena masa lalunya. Karena sekarang memang suami Ana berbeda, tidak seperti yang dulu. Pertanyaannya Ustadz, salahkah jika Ana diam-diam tes DNA suami dengan anak keduanya itu? Karena Ana penasaran takutnya dia adalah anak kandungnya. Lalu bagaimana dengan anak pertamanya jika mana dia itu anak di luar nikah? Terkadang Ana sakit hati ketika mantan istrinya cemburu saat mantan suaminya dekat dengan anak-anak. Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah, perzinaan di negeri kita ini sangat menakutkan ya. Karena memang lingkungannya mendukung orang berzina. Laki-laki sama perempuan kumpul berdua, makan bersama, kerja di tempat yang sama. Ya, jadi boleh disebut pergaulan bebas. Kalau dikatakan enggak, mereka kan enggak berzina. Itu mengantarkan kepada perzinaan. Anak-anak yang sekolah di SMP, SMA, yang mereka sudah balik, yang mereka sudah punya hasrat, satu kelas duduk satu sama perempuan, itu mengantarkan kepada perzinaan. Dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinaan. Di negeri kita ada sensus ya. Ana lupa dari waktu itu Menteri Kesehatan ya. Itu menyebutkan bahwasanya 63,1% itu remaja-remaja itu sudah pernah berzina.
sekali gitu. Karena kondisinya mendukung hal itu. Maka kita berharap semoga ke depan para pemegang kebijakan di negeri ini ya lebih bijak lagi. Tujuannya sekolah itu adalah benar-benar menuntut ilmu. Sehingga kenapa laki-laki harus kumpulkan sama perempuan? Bukan bicara masalah persamaan gender, enggak. Kedua orang ini kalau dikumpulkan min plus akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tujuan mereka bagaimana mereka belajar dengan baik, mereka memberikan manfaat kepada negeri ini, bukan kumpulnya. Maka mudah-mudahan itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi bagaimana sekarang? Oh, kembali kepada pertanyaan ibu tadi ya. Apabila seorang suami, masalah anak keduanya, tidak mengingkari anak itu anak dia. Karena istrinya istri dia. Dia berzina mungkin di tempat lain istrinya. Tapi lahir dalam kondisi dia sebagai istrinya. Dan anak itu lahir dalam kondisi ibunya ini istrinya. Dan suami tidak menafikan, maka itu boleh dinasabkan kepada dia. Artinya suami tidak menafikan. Dia tidak, enggak, ini bukan anak-anak. Jadi ibu enggak perlu secara sembunyi-sembunyi tes DNA. Enggak perlu. Karena jelas sang suami mengakui dia sebagai anaknya. Kecuali suami mengatakan tidak. Enggak, ini bukan anakku, dia bersumpah menafikan itu, ya sudah bukan anaknya berarti. Anaknya siapa? Anaknya ibunya. Kemudian bicara tentang anak pertamanya yang di luar nikah, ini masalah mungkin berulang kali dibahas ya Maya. Berulang kali dibahas. Kenapa berulang kali dibahas? Karena tadi banyak sekali peristiwa-peristiwa orang menikah itu karena perzinahan. Karena udah hamil. Dan yang na'udzubillah, beberapa hari yang lalu, Ana membaca di sebuah situs berita yang benar-benar ini ajakan menuju ke neraka. Beritanya itu apa? Artis-artis yang mengakui menikah setelah hamil. Perbuatan dosa yang seharusnya ditutupin, ini disebarkan. Fulan sama fulana mengakui kalau dia menikah setelah hamil. Artinya dia mengatakan saya berzina. Itu banyak ditulis. Kenapa ini ditulis? Ini ajakan, gak perlu takut engkau. Ini loh mereka mengakui, gak ada masalah. Jadi udah lumrah yang seperti itu. Na'udzubillah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu. Orang yang suka tersebarnya kerusakan di tengah-tengah orang-orang beriman yang mendapatkan azab yang pedih. Tolong siapa saja yang menulis berita, ingat engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Tanyakan apa tujuanmu menyebarkan berita ini? Untuk apa? Apa manfaatnya buat umat? Kalau engkau mungkin tidak berpikir masalah agama, apa manfaatnya untuk bangsa kita, untuk negara kita? Sebagian orang sama sekali tidak menggunakan akalnya ketika menulis berita. Hanya sekedar untuk menyebarkan sesuatu yang dia dapat duit dari balik itu. Jadi untuk yang anak pertama, memang jumhur ulama berpendapat nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Walaupun dia tahu dia berzina dengan ini perempuan. Tapi kalau dikatakan tadi perempuan itu bukan perempuan baik-baik memang. Boleh jadi dengan orang lain dia berzina. Jadi tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, ya nasabnya kepada ibunya. Itu menurut jumhur ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang lugas. Nah, kali ini kita akan mengizinkan bagi Bapak atau Ibu yang bertanya, ingin open mic yang angkat tangan. Silakan ada Ibu Puji Astuti atau Umu Devi atau Ibu Ayu Pandini untuk bisa open mic, salah satu saja. Atau bertanya kepada Ustadz. Antum kalau salah satu jangan tiga-tiganya. Mungkin Ibu Puji dulu ya. Silakan, saya unmute ininya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustaz selalu dalam nikmat sehat agar selalu memberikan ilmunya buat kita semua. Allahumma amin. Ana izin bertanya Ustaz dan Siap. mohon doanya. Insya Allah bulan depan
putra ana mau menghalalkan calon istrinya. Masya Allah. Apa yang harus ana nasihatkan buat bekal? Apa yang harus ana nasihatkan sebagai bekal buat putra ana dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti, Ustadz, agar kelak rumah tangganya tetap sakinah, mawadah dan penuh rahmat Allah. Masya Allah. Semoga pernikahannya ini karena Allah sampai jannah. Subhanallah. Kadang ana masih merasa gundah, Ustadz, karena merasa putra ana ini yang paling kecil. Jadi akan hilang, pergi selama-lamanya. Enggak juga, Ustadz. Tapi kadang ada rasa, karena masih kecil itu belum tahu banyak tentang rumah tangga. Masya Allah. Umur berapa dia? 26, Ustadz, tapi udah kelewatan. paling dekat dengan anak, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada perasaan, ada kehilangan lah. Iya, betul, Ustadz. Masya Allah. Mohon doanya dan mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallah. Wafik wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Ya, kekhawatiran orang tua ya. Ketika melepaskan anaknya, takut nanti anaknya lupa sama orang tua, takut anaknya sibuk sama istrinya, ini dan itu. Ada kekhawatiran dari orang tua. Bahkan ada orang tua yang menunda-nunda pernikahan anaknya karena dia masih ingin bersama anaknya saja. Kalau dikatakan umur 26, Masya Allah, udah umur yang matang dan cukup ya. Seperti itu. Artinya sang anak mungkin sudah lama hidup sama orang tuanya. Tapi kadang-kala kalau anak-anak pesantren ini umur 12 tahun udah pisah sama orang tuanya. 12 tahun sampai nanti lulus SMA, kuliah, pisah sama orang, tahu-tahu mau kawin dia. Artinya kadang-kadang dia ini belum berbakti sama orang tuanya, tahu-tahu dia udah hendak menikah. Tapi itulah kehidupan ini. Apa yang perlu dinasihatkan kepada anak? Maka sampaikan kepada anak bahwasanya ibu cinta sama anak. Dan sampaikan kepada anak bahwasanya dulu ada cerita dua insan yang saling mencintai, kemudian mereka berbuat dosa. Lalu mereka diturunkan dari surga. Nabi Adam dan Hawa. Dan sampaikan kepada anak, nak, engkau harus bisa kembali ke surga bersama istri. Gimana caranya? Berikan kepada anak buku panduan. Hadiahkan kepada anak Al-Quran dengan terjemahannya, dengan tafsirnya. Minta anak untuk menyelesaikan bacaan itu. Kalau dikatakan bulan depan, alhamdulillah bisa insya Allah dalam sebulannya dia menyelesaikan bacaan Al-Quran Karim dengan artinya. Khususnya sampaikan kepada dia tentang juz amma. Suruh baca dia dengan artinya. Supaya dia tahu kenapa dia diciptakan. Supaya dia faham kenapa dia dilahirkan di muka bumi ini. Dan dia juga tahu dengan aturan-aturan pernikahan. Sampaikan kepada dia untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Rasul SAW dalam kehidupan ini. Dan semoga anak ibu tidak salah pilih. Tidak salah pilih istri. Karena ada perempuan-perempuan yang menguasai suaminya. Yang kemudian orang tua benar-benar kehilangan dengan anaknya. Tapi ada wanita-wanita yang merupakan pembuka pintu kebaikan. Maka ajarkan kepada anak ibu untuk bertakwa kepada Allah. Dan ajarkan kepada dia dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, sebagai seorang adik ya. Yang insya Allah kalau dia bertakwa kepada Allah, dia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan dia akan menjadi anak yang tetap berbakti sama orang tuanya dan tidak menzalimin istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alamin. Terima kasih Ustadz. Kali ini pertanyaan dari Ibu Fulanah ketiga. Kok ketiga? Bukan ke... Izin bertanya. Istri pernah ketiga Ustadz Fulanah. Kalau yang barusan kan ada namanya. Pernah meminta cerai nih Ustadz. Tapi suami nggak mau menceraikan. Kondisinya saat ini Ustadz. Suami istri tinggal di rumah terpisah. Komunikasi terbatas. Hanya yang penting-penting saja. Tidak pernah ada nafkah batin, tapi suami masih menanggung biaya hidup istri dan anak-anak. Keadaan ini sudah berlangsung 13 tahun. Wah, ini angka 13. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan.
Nah, ahibati fillah, ini ngomong angka 13 ya. Ana jadi heran ya. Di negeri kita ini ada orang yang masih belum selesai belajar matematika. Di beberapa gedung itu, Ana lihat lantai 12 lalu 14. Apakah mereka nggak belajar waktu sekolah dulu? Beberapa lift ini gedung lantai 10, Ana cari angka 4 nggak ada. 1, 2, 3, 5. Ya Allah, ini orang belajar di mana ya? Mungkin nanti perlu ada perubahan di buku matematika kita, perhitungan, supaya orang lebih paham lagi bahwasanya setelah angka 3 itu angka 4, setelah 12 itu 13 gitu loh, bukan 14 gitu ya. Baik, bicara tadi ada kondisi yang memprihatinkan ya, di mana suami sudah 13 tahun tidak kumpul sama istrinya. Suami tidak ingin menceraikan istrinya. Di sini Ana ingatkan kepada para istri ya. Lihatlah kepada kelebihan suamimu. Jangan melihat kepada kekurangan. Allah Azza wa Jal menyuruh para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama mereka, ceraikan enggak, suruh sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi kalian benci, di situ ada banyak kebaikan. Jadi boleh jadi suami ini tadi dia tidak menceraikan istrinya, mungkin dia menikah lagi, dia punya istri lain, tapi dia ingin menceraikan. Dia memberikan nafkah kepada istrinya. Dia ingin kumpul sama istrinya, tapi istrinya nggak mau. Kadang-kadang seperti itu masalahnya. Maka nasihat anak kepada istri, terimalah suamimu. Sebentar lagi kita akan mati. Sehingga anak-anak itu melihat orang tuanya ini kumpul. Kalau istri mengatakan, anak sakit hati sama dia, Ustaz, bertakwalah kepada Allah. Kalau yang dilakukan oleh suamimu dosa, maka ada orang pelaku dosa yang kemudian dicintai Allah Azza wa Jalla karena dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau mengatakan tiada pintu maaf buat dirinya, jangan sok suci. Kau setiap hari beristighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, diperbaiki kondisi yang tidak baik ini. Anak-anak suruh ketemu orang tuanya. Kadangkala dulu orang tua yang mempertemukan anak-anaknya. Tapi kadangkala karena anak-anaknya udah pada gede, anak-anaknya kesian lihat abah sama ibunya berantem terus. Mungkin mereka bisa menjadi ya pembawa pos kebaikan untuk memperbaiki hidup orang tua. Dan di masa tua ini lihatlah kepada kelebihan, yang melihat kepada kekurangan. Kalau mungkin suami tidak bisa melaksanakan semua haknya, semua hak istri umpamanya, udah kau minta sebagian haknya kepada Allah Azza wa Jalla dan doakan suamimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Hari ini ada Ukti Amatullah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana agar tegar melewati masa-masa perceraian tanpa siapapun. Ini terpaksa istri minta khuluk karena ada kekerasan yang mengancam nyawa. Namun qadarullah keadaan tidak membaik. Bagaimana agar tetap kuat jiwa dan mental ini menghadapi hidup karena terkadang terbesit rasa putus asa terhadap kehidupan kedepannya. Monggo tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Iya jemaah. Ada laki-laki yang juga cerai sama suaminya kemudian dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bisikan setannya. Ada istri yang bunuh diri gara-gara diceraikan oleh suaminya. Itu pun bisikan setan. Ingat, setan itu gak punya kekuatan apa-apa. Setan itu hanya membisiki semua kita yang lakukan. Maka kita akan dimintain pertanggungjawaban. Ahibati fillah, pertemuan itu hal yang lumrah. Dan perpisahan pun akan terjadi. Maka nasihat ana,
kepada yang bertanya ini, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau harus kenal Allah. Allah itu lebih sayang kepadamu daripada seluruh manusia yang di muka bumi. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buat engkau yang berat, yakin itu sudah ditakar sesuai dengan kekuatanmu. Nggak ada beban yang engkau angkat lebih daripada kekuatanmu, nggak ada. Jadi kalau bicara putus asa karena merasa nggak punya siapa-siapa, engkau punya Allah Azza wa Jalla. Apa manfaatnya kalau 8 miliar manusia mendukungmu tapi Allah murka sama dirimu? Tak ada gunanya. Tapi apa yang kau takutkan ketika Allah bersamamu? Walaupun semua manusia melawan. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka nasihat ana, ingat dengan tadi yang kita baca di surat At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Pasti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebingungan orang ini karena dia membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti terserah Allah. Katakan, aku hamba Allah. Yang menjamin rezekiku bukan negara. Yang menjamin rezekiku bukan orang tua. Yang menjamin rezekiku bukan suami. Ya Allah SWT. Engkau perlu ziarah kubur. Datanglah ke kuburan. Kau lihat orang-orang telah pergi. Dan kau bukan pergi bersama mereka. Jangan berpikir untuk menghabisi atau menyudahi kehidupanmu. Karena ada kehidupan yang lebih panjang nanti sebagai balasan dari kehidupan yang ada di sini. Berusaha untuk cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Duduk sama mereka. Dengarkan nasihat mereka. Perbanyak sholat malam. Baca Quran dengan artinya. Semoga itu menjadi obat buat dirimu. Dan baca Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir sepertinya. Nah. Betul Ustaz, ini adalah pertanyaan pamungkas. Kami persilahkan Bapak dan Ibu open mic. Ibu Umu Devi, kemungkinan. Silakan. Saya unmute. Silakan. Atau Ibu Ayu, silakan. Bila tidak, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan saja Ustadz. Siap. Ini pertanyaan dari Bapak-bapak. Bagaimana bila seorang istri saat keluar kota pernah bermalam dengan lelaki lain, ya ini teman sekolahnya dulu di hotel karena takut sendirian tanpa suaminya. Tapi mereka berdua tidak melakukan hubungan. Apakah istri tersebut mesti jujur sama suaminya? Bagaimana bila jujur lalu kemudian cerai padahal istri tidak mau cerai? Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita itu nggak boleh menceritakan dosa yang sudah kita lakukan. Apalagi akan berdampak kepada rusaknya rumah tangga kita. Seorang laki-laki yang pernah berzina, jangan cerita sama istri. Engkau bertobatlah kepada Allah SWT. Seorang istri yang pernah berzina, jangan cerita sama suami. Bertobatlah kepada Allah SWT. Jadi tadi cerita istri yang pernah bermalam sama laki-laki lain di satu kamar. Bertakwalah kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Istighfar, bertobat. Jangan cerita sama suami. Jadi dosa itu bukan untuk diceritakan. Mengakui dosa kepada pencipta langit dan bumi. Maka cukup hal itu. Insya Allah kau menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi, dan kau meninggalkan perbuatan. Jadi nggak usah cerita sama suami. Ceritakan sama Allah, mohon ampun sama Allah, dan berikan pelayanan kepada suami yang lebih baik. Jadi kadang-kala ada suami istri, kita harus buka-bukaan. Jangan buka-bukaan dosa. Jangan. Kalau itu engkau tahu dosa, engkau tutupin. Kalau engkau minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu dimaafkan dosanya. Illal mujahirin. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujahir. Dan termasuk berbuat dosa terang-terangan. Ini orang berbuat dosa di malam hari. Allah tutupin. Gak ada yang tahu. Paginya cerita sama kawan-kawannya. Dia telah berbuat dosa. Ini termasuk yang tidak diampuni. Tolong dalam agama kita ada dosa
Yang kita lakukan yang perlu kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ada dosa sama orang, ngambil uangnya orang, memaki orang, membuli orang, kita perlu minta maaf sama orang tersebut. Tapi kalau dengan kejadian tadi, ini enggak berkaitan dengan orang, tapi berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair.